Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pertemuan ini diawali bacaan umur kita. Mudah-mudahan dengan bacaan ini dapat mengantarkan kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah menerima dan mudah memahami apa yang kita pelajari. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li abaina wa ummahatina jaddatina wa ajdatina wa masyayikhina wa masyayikhina lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita membicarakan halaman 24 tentang al-bina'u mabni. Jadi kita kalau membicarakan kata baik isim atau fi'il itu ada dua, satu mu'rab, dua mabni. Jadi ada dua. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il mudhari' juga begitu, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Huruf seluruhnya mabni. Nah, kita bicara tentang mabni. Definisi wal bina'u luzumu awakhiril kalimi harakatan aw sukunan wa anwa'uhu arba'atun. Wal bina'u utawi mabni iku luzumu awakhiril kalimi, tetapnya beberapa akhirnya beberapa kata. Jadi huruf akhirnya itu tetap. Apane harakatan, harokatnya. Apane harokatan, harokatnya. Au sukunan utawa sukunnya. Wa anwa'uhu utai pira-pira macamnya bina mabni itu arba'atun, ada 4. Dhammun, satu mabni dhamma. Wa fathun mabni fathah. Wa kasrun mabni kasrah. Wa sukunun mabni sukun. Contoh kam mabni sukun. Contoh haitsu mabni dhamma, aina mabni fathah, amsi mabni kasrah, kam mabni sukun. Nah, kalau sudah bicara mabni itu tidak lepas dari 4 ini. Mungkin mabni dhamma, mungkin mabni fathah, mungkin mabni kasrah, mungkin mabni sukun. Baik di isim atau di fi'il. Macam-macam isim. Isim itu pertama adalah mu'rab, berubah-ubah, bisa rafa, nasab, jar, berubah-ubah. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, dan seterusnya. Wal ismu utawi isim iku dzarbani, ada 2 macam. Mu'rabun, satu mu'rab. Jadi isim itu hukumnya isim satu mu'rab, berubah-ubah. Wa utawi mu'rab itu al-aslu, asale isim. Wa utawi mu'rab iku ma isim taghayyara kang berubah apa akhiruhu, akhire ma bisa babil awamil, sebab adanya beberapa amil ad-dakhilati yang masuk alaihi ing atase ma. Imma lafdhan, imma ono kalane berubah lafdhan ing dalam ucapannya, ka zaidin, ka lafad zaidin. Zaidin itu berubahnya adalah lafdhan, ja'a zaidun dhamma, ra'aitu zaidan nasabnya fathah, marartu bi zaidin kasrah, itu namanya lafdhan. Wa amrin, dan lafad amrin, ja'a amrun, ra'aitu amran, marartu bi amrin. Berubah dari amrun, amran, amrin, itu namanya lafdhan terbaca.
Wa imma takdiran, ada kalanya dikira-kirakan. Jadi perubahannya itu takdir, dikira-kirakan. Seperti lafaz Musa. Musa itu ja'a ya Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Wal fata dan lafaz fata. Isim ada dua macam, satu mu'rab, dua adalah mabni. Mu'rab merupakan asalnya. Mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya disebabkan ada amil yang masuk, baik berubah secara lafdon terbaca maupun takdiran dikira-kirakan. Ini mu'rab lafdon ketika rafa ja'a Zaidun wa Amrun, nasab ra'a Khalidun Zaidan wa Amrun, jar marra Khalidun bi Zaidin wa Amrin. Lafaz Zaidun Amrun bisa berubah Zaidan Amrun, bisa berubah lagi Zaidin Amrin. Itu namanya i'rab lafdhan terbaca. Kalau begitu Zaid mu'rab ya. Mu'rab takdiran ja'a Musa wal fata, ra'a Khalidun Musa wal fata, marra Khalidun bi Musa wal fata. Lafaz Musa, ja'a Musa itu rafa, zamannya dikira-kirakan. Ra'a Khalidun Musa, Musa itu nasab, fathahnya dikira-kirakan. Marra Khalidun bi Musa, jar dijarkan oleh ba, tanda jarnya kasrah dikira-kirakan. Nah, ini namanya mu'rab lafdhan dan mu'rab takdiran. Penjelasan Zaidun dan Amrun adalah al-ismu al-mu'rabu lafdhan, sebab huruf akhirnya dapat melafadzkan tanda rafa, dapat melafadzkan tanda nasab, dan dapat melafadzkan tanda jar. Tanda rafa dhamma dun, tanda nasab fathah Zaidan, tanda jar kasrah Zaidin. Secara lafdhan terbaca atau dilafadzkan. Sedangkan Musa dan al-fata adalah al-ismu al-mu'rabu takdiran, isim mu'rab, i'rabnya dikira-kirakan, sebab huruf akhirnya tidak dapat melafadzkan tanda rafa, tanda nasab, dan tanda jar. Tanda rafa dhamma, tanda nasab fathah, dan tanda jar kasrah secara takdiran, tidak terbaca atau dikira-kirakan. Wa mabniyun mabni, wa huwa utawi mabni iku al-far'u cabang, bukan asli, cabangnya. Wa huwa utawi mabni iku ma isim la yataghayyaru, yang tidak berubah, apa akhiru akhirin ma, bisa babil awamili, sebab adanya beberapa amil ad-dakhilat yang masuk alaihi ing atase ma. Sekalipun ada amil yang masuk tidak berubah. Kalau mudmaroti seperti biro-biro isim dhamir. Isim dhamir itu mabni. Wa asma isyartilan biro-biro isim syarat, kita bicarakan di belakang nanti. Wal istifhami wa asma'il istifhami, dan biro-biro isim istifham mabni. Wa asma'il isyarati, biro-biro isim isyarah mabni. Wa asma'il af'ali isim fi'il mabni. Wa asma'il mausulati, dan biro-biro isim mausul. Jadi yang kedua isim itu mabni. Jadi ada dua macam isim itu, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim mabni satu dhamir, contoh huwa huma hum sampai ana nahnu, mabni semua itu. Yang kedua isim isyarah. Isim isyarah. Yang kedua isim syarat. Man, ma, mata. Isim syarat. Man, mata, khaitsuma, ainama, dan seterusnya. Mabni semua itu. Tiga isim istifham. Isim punya makna pertanyaan. Kaifa, aina, kam, mabni semua. Empat isim isyarah.
Isim isyarah contoh hadza hadzani haula'i sampai hadhihi hatani haula'i dan seterusnya. 5 isim fi'il. Isim fi'il itu satu sisi isim tapi maknanya fi'il, itu namanya isim fi'il. Hayhata itu maknanya ba'uda, gak mungkin. So itu maknanya uskut, diamlah. Amina maknanya istajib. 6 isim mausul. Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allai dan allati, semuanya adalah mabni. Jadi isim mabni ada 6. 1 dhamir, 2 isim isyarat, 3 isim istifham, 4 isim isyarah, 5 isim fi'il, 6 isim mausul. Dan ini mau diterangkan satu persatu. Isim dan mabninya, faminhu ma yubna ala sukuni nahwukan. Faminhu maka itu setengah saking isim yang mabni iku ma ono isim yubna kang dimabnikan apa ma dimabnikan ala sukuni ing atase sukun. Nahwukan kam itu mabni sukun. Kenapa kok disukun? Ya karena 2 huruf. Kalau dicari alasannya, kalau tidak dicari alasannya ya memang potongannya semakin disukun. Wa minhu setengah saking ma yubna iku ma, wa minhu iku setengah saking isim yang mabni iku ma isim yubna yang dimabnikan apa ma al fathi yang atas fathah. Nahu kaina seperti aina. Alladzina juga mabni fathah. Kaina wa minhu setengah saking mabni ma isim yubna yang dimabnikan apa ma'al kasri yang atas kasra. Nahu ka amsi kemarin. Wa minhu setengah saking mabni iku ma isim yubna yang dimabnikan apa ma'al dhammi yang atas dhamma. Ka khaisu seperti lafaz khaisu. Khaisu itu mabni dhamma. Kalau dicari alasannya ya karena 3 huruf yang tengah mati. Khai kalau mau disukun tidak mungkin itu. Khais menjadi gitu. Khais. Wal aslu adapun asalnya fil mabni dalam isim yang dimabnikan iku ayyubna dimabnikan apa al mabni. Mabni iku isim maf'ul. Wa dzaka mabniyun. Isim yang dimabnikan ibu ayyubna dimabnikan apa al-mabni ada sukuni ing atase sukun. Isim mabni ada kalanya mabni sukun, mabni fathah, mabni kasrah dan mabni dhamma. Sedangkan asalnya isim mabni itu adalah mabni sukun, sebab paling ringan dibaca mabni sukun. 1 mabni sukun kam, fathah aina, kasrah amsi, mabni dhamma khaisu. Kam itu mabni sukun sebab terdiri 2 huruf. Macam-macam fi'il. Nah itu tadi isim. Jadi isim yang mabni itu hanya ada 6. Sekarang kita membicarakan fi'il. Kalau bicara fi'il itu ada 3. Kalau tidak fi'il madhi, mudhari', amar. Kalau bicara mabni dan mu'rab itu hanya fi'il mudhari'. Karena fi'il madhi sudah seluruhnya mabni, tidak ada yang mu'rab. Fi'il amar seluruhnya mabni. Tinggal fi'il mudhari', ada yang mabni, ada yang mu'rab. Maka yang dibahas di sini kalau membicarakan fi'il itu ada yang mu'rab mabni, nah itu fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il madhi dan amar seluruhnya mabni. Wal fi'lu utawi fi'il iku dzarbani ada 2 macam. Mabniun, 1 mabni, wa huwa utawi mabni iku al aslu. Asal fi'il itu mabni. Wa mu'rabun mu'rab, wa huwa utawi mu'rab berubah-ubah iku al fa'u ucapannya. Beda dengan isim tadi.
Isim itu asalnya mu'rab, mabni itu far'uhu cabang. Kalau fi'il al-aslu itu mabni, sedangkan yang mu'rab itu al-far'u cabang. Fi'il itu ada dua macam, yaitu mabni merupakan asal kalimat fi'il dan mu'rab merupakan cabang kalimat fi'il. Kalau ada fi'il kamu mu'rab itu adalah cabang, bukan al-aslnya. Fi'il mabni, fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu seluruhnya mabni, cuma mabninya bervariasi, ada tiga itu. Mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun. Lihat posisinya. Wal mabniyu utawi mabni iku naw'ani, ada dua macam. Ahaduhuma utawi salah sijine naw'ani iku al fi'lu al madhi, fi'il madhi. Wa bina'uhu utawi mabninya fi'lul madhi iku al fathi ing atase fathah. Jadi kalau mabni iku fathun, kalau mu'rab itu fathatun, biasanya gitu di kitab nahwu. Alal fathi ing atase fathah, illa kecuali idzat tasala nalikane sambung. Idzat tasala, ittasola itu asalnya sulasinya wasola, kemudian diikutkan wazan ifta'ala menjadi iu tasola. Wawunya diganti ta menjadi it tasola. Illa kecuali idzat tasola nalikane sambung bi kelawan madhi apa wawul jama'ati waw jama'ah fayudhammu kasbabi dimabnikan dhamma, fayudhammu kasbabi dimabnikan dhamma apa fi'il madhi nahu dharabu, asalnya dharaba menjadi dharabu. Abi tasla utawa sambung bihi kelawan fi'il madhi apa dhamiru raf'in mutaharrikun, dhamir rafa' mutaharrik. Fayuskanu mongko disukun, fayuskanu mongko disukun apa fi'il madhi nahu dharabtu wa dharabna. Dharabtu mongko sapa saya sukun, banyak disukun. Dharabna disukun lagi banyak. Alasannya karena bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Contoh wahuma ini untuk memudahkan hafalan, ya harus lewat tasrif lughawi. Wahuma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, wa daraba huma daraba. Fathah terus ini banyak. Hum darabu baru dhamma, berarti mabni dhamma. Ya darabat mabni fathah lagi. Huma darabata mabni fathah. Hunna darabna, lah baknya disukun, berarti mabni sukun sampai nahnu. Daraba daraba darabat darabata adalah mabni fathah sebab tidak bertemu waw jamak dan tidak bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Darabu mabni dhamma sebab bertemu dengan waw jamak, tempatnya hanya hum. Darabna sampai dengan darabna adalah mabni sukun sebab bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Nah, ini hafalkan tasrif lughawi sebagai berikut. Pasti Anda termasuk salah satu orang yang faham bahwa fi'il madhi itu mabni. Ini baik sahih akhir atau mu'tal akhir. Nasara nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, mulai sukun ini. Nasarta, nasartu, sampai sama. Wazau juga begitu, fathah, wazawa, fathah, wazau, baru mabni dhamma. Wazau asalnya wazau dan seterusnya. Catatan wazau khasyu radu itu asalnya wazau khasyu radiyu. Huruf ilatnya dibuang sebab bertemu dhamir waw jamak, jadi tetap mabni dhamma. Nah, ini cukup dihafalkan saja ini. Kalau dia tidak dihafalkan tidak mungkin hafal. Jadi kalau kamu ingin menghafalkan
fi'il madhi dan mabninya. Cukup dihafalkan yang jalur ini. Ya, tinggal nanti sudah hafal, tinggal dilihat huruf akhirnya ro ini diapakan, itulah mabninya. Kalau nasara dan seterusnya. Nah, ini berhubungan dengan fi'il madhi. Sederhana ini. Ini kalau kamu hafal dorobu pasti kamu hafal mabninya fi'il madhi. Itu berarti hafal sak contohnya. Atsani utawi yang kedua iku fi'lul amri fi'il amar. Wa bina'uhu utawi mabninya fi'lul amri iku ala sukuni ing atase sukun. Aku idrib wa idribna idribna. Jadi mabni sukun itu idrib dan idribna. Kalau idrib tempatnya anta, kalau idribna tempatnya antumna. Tinggal alasannya saja kita cari. Illa kecuali idza tasolana dikane sambung bihi dengan fi'il amar. Apa dhamiru tasniyatin atau dhamir tasniyah, atau dhamiru jam'in utawa dhamir jama', atau dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir muannas mukhatabah. Fa'ala khatfin nuni maka ing atase mabni membuang nun. Nahu idriba, asalnya idriba ni, nunnya dibuang mabninya. Wadribu dan lafaz idribu, asalnya idribuna, nunnya dibuang mabninya. Anti idribi, asalnya idribina, nunnya dibuang. Wa illal mu'talla, kecuali laki fi'il mu'tal. Fa'ala khadfi kharfil illati mengko ingatase mabni membuang huruf illat. Fa'ala khadfi kharfil illati mengko ingatase mabni membuang huruf illat. Nahu ikhsha. Ikhsha di sini akhirannya fathah, berarti ada alif yang dibuang. Ubzu itu ada dhamma, berarti ada wawu yang dibuang. Asalnya ubzu. Irmi berarti ada ya yang dibuang. Jadi ikhsha itu mabni membuang huruf ilat, uzu mabni membuang huruf ilat lau, dan irmi mabni membuang huruf ilat ya. Nah, ini cukup dihafalkan saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna, unsur, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Idrib mabni sukun. Sedangkan idriba mabni membuang nun. Idribu mabni membuang nun, idribi membuang idriba. Idrib nak mabni sukun. Nah, gimana kalau mu'tal akhir? Ikhsha, ubzu, irmi, mabni membuang huruf ilat. Irmiya, ikhshaya, ubzuwa, mabni membuang nun. Sama. Irmina, ubzuna, ikhshayna, mabni sukun. Unsur, mabni sukun. Ada penjelasan ini. Sebab sokhe akhir. Sedangkan unsurna, mabni sukun, sebab bertemu dengan nun niswa. Nah, ini yang berhubungan dengan fi'il amar. Jadi kesimpulannya fi'il madhi seluruhnya mabni, fi'il amar seluruhnya mabni. Tinggal fi'il mudhari'. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.